Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, yang akan dibahas adalah sekaitan dengan kelas kata, frasa, dan diksi. Langsung saja. Secara bahasa, yang dinamakan kelas kata adalah golongan kata di dalam bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, makna dalam sistem gramatikal. Nah, jadi ada beberapa kata kunci, yaitu golongan kata dalam bahasa. Itu yang pertama. Kategorinya berdasarkan kepada bentuk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir berdasarkan makna dalam sistem gramatikalnya. Nah, kelas kata di dalam bahasa Indonesia terdiri berbagai macam. Yang pertama ada verba. Verba biasa kita sebut dengan kata kerja. Kemudian ada adjektiva, kata sifat. Kemudian ada nomina yang biasa kita sebut dengan kata benda. Ada juga pronomina atau kata ganti, ada numeralia, kata bilangan, dan ada adverbia atau kata keterangan. Nah, setidaknya dari verba sampai ke adjektiva ini sudah familiar didengar oleh kita, karena memang setiap pembelajaran bahasa Indonesia pasti kelas katanya ini selalu muncul. Tetapi untuk sekarang ada tambahan yang akan dibahas, yaitu sekaitan dengan artikula, ada preposisi, ada konjungsi, dan ada interjeksi. Jadi ada 4 tambahan untuk dibahas di video kali ini. Nah, ini untuk yang pertama, verba. Yang dinamakan verba adalah kata kerja atau tindakan di dalam sebuah kalimat. Jadi adanya tindakan di dalam suatu kalimat. Secara morfologis, perubahan katanya, verba itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada verba dasar. Verba dasar artinya verbanya masih dalam bentuk kata dasar. Contohnya kata makan, kemudian minum, ada duduk, dan ada pergi. Ini contohnya saja. Ini lihat, kalau kita cermati ini maka masih bentuknya kata dasar saja. Makan, minum, duduk, pergi, tidur gitu. Belum dimasuki oleh yang namanya afiksasi ataupun reduplikasi. Sehingga muncullah setelah verba dasar itu ada verba turunan. Nah, di verba turunan dari kata dasar makan yang bentuknya verba, maka dibubuhi dengan prefiks di atau imbuhan di, awalan di gitu ya, maka menjadi dimakan, menulis, mendengar. Nah, ini sudah menjadi verba turunan, karena verba dasarnya adalah makan, kemudian ini tulis dan dengar gitu. Kemudian ada adjektiva. Yang dinamakan adjektiva adalah kata sifat gitu. Nah, kata sifat biasanya ditandai dengan penggunaan kata lebih, kemudian kata agak, sangat, dan paling gitu ya. Kita lihat ada adjektiva dasar. Adjektiva dasar sama seperti halnya tadi verba dasar. Jadi masih membentuk kata dasar. Masih bentuknya itu kata dasar. Baik, adil, cantik, ganteng. Nah, itu merupakan adjektiva atau kata sifat yang bentuknya masih dasar. Kemudian ada adjektiva turunan. Baik-baik, sungguh-sungguh. Nah, di sini mendapatkannya bukan prefiks, bukan dibubuhi dengan prefiks, tapi di sini reduplikasi. Kemudian ada pembeda antara yang tadi
verba dengan adjektiva. Kalau verba hanya verba dasar dan verba turunan. Nah, kalau adjektiva ada adjektiva dasar, adjektiva turunan, dan ada adjektiva prasa. Contohnya cantik, jelita, aman, sentosa, panjang tangan, murah hati. Contohnya seperti ini. Kemudian ada nomina. Yang dikatakan nomina atau yang dinamakan dengan nomina adalah kata benda. Nah, kata benda biasanya dapat ditandai dengan kata bukan. Jadi, contohnya ada guru, ada kucing, ada meja, dan ada kebangsaan. Nah, ini merupakan kata benda. Maka ketika kita lihat bukan guru, bukan kucing, bukan meja, bukan kebangsaan. Nah, itu contoh dari nomina. Kemudian ada pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti untuk merujuk kepada nomina yang lain. Artinya kata ganti untuk mengganti penyebutan dari nomina yang lainnya. Jenis-jenis pronomina, yang pertama ada pronomina persona. Pronomina persona artinya ditunjukkan untuk satu orang, menunjuk kepada satu orang. Contohnya kata saya, aku, atau bentuk singkatnya ku, kemudian ada dikau, ada engkau, sampai ke nya gitu ya. Nah, ini merupakan pronomina. Ketika berbicara saya, itu maka persona hanya satu orang. Kata gantinya untuk mengganti saya berarti Irfan Hardian. Kalau saya berbicara seperti itu. Kemudian penunjuk. Kalau penunjuk contohnya ialah, ini, itu. Nah, itu adalah pronomina penunjuk. Sehingga kalau kita meminta tolong kan, tolong ambilkan itu. Sambil ditunjukkan, tolong ambilkan itu. Ternyata itu mengarah kepada buku atau mengganti nama buku dengan kata itu. Kemudian ada pronomina penanya. Kalau penanya siapa, apa, mengapa, kenapa, di mana, kemana, dan bagaimana. Nah, itu adalah pronomina penanya. Sehingga ketika seseorang bertanya, siapakah tamu itu? Atau siapa sih tamu itu? Nah, maka kata siapa itu digunakan untuk bertanya kepada nomina yang bertamu gitu. Yang bertamu itu merupakan nomina kan. Kemudian katakanlah yang bertamu itu Irfan, berarti kata siapa itu untuk mencari tahu nominanya siapa. Oh, ternyata Irfan. Begitu. Ini untuk pronomina. Kemudian ada numeralia. Numeralia atau kata bilangan. Nah, kata bilangan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada numeralia pokok. Kalau numeralia pokok bisa ditanyakan dengan kata berapa. Maka muncul numeralia pokok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian ada numeralia tingkatan. Kalau tingkatan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Nah, itu tingkatan. Berarti ada penjelasan sekaitan dengan tingkatan ke-1, tingkatan ke-2 gitu. Kemudian kolektif. Kalau kolektif, di sini ada lusin. Lusin itu 12 kan isinya gitu. Jadi ketika berbicara satu lusin, berarti bukan satu buah, tetapi 12 buah. Ini pun sama, ada kodi 20 atau rim 500 gitu ya. Kemudian tidak tentu, yang sifatnya tidak tentu, bisa jadi berbeda antara penyebutannya. Misal kata beberapa, silakan ambil beberapa buah kelereng. Ada yang mengambilnya ada 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Karena itu memang beberapa. Atau kata segenap dan semua, ini pun sama. Jadi tidak tentu. Bisa jadi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan kondisi pemakaiannya. Misalnya kata semua mahasiswa tingkat 1
berjumlah 150. Sedangkan semua mahasiswa tingkat 2 berjumlah 160. Tuh, ada 150 dan 160. Artinya memang tidak tentu kata semua itu. Walaupun memang bentuknya numeralia, kata bilangan. Kemudian ada adverbia. Kalau adverbia kata keterangan yang menerangkan berarti ya. Ada bentuk tunggal, kata sangat, kemudian hanya, lebih, segera, agak, dan akan. Nah, ini kata keterangan yang menerangkan, sangat cantik. Kata cantik tadi merupakan adjektif, Pak. Kata sangatnya berarti akan menerangkan kata keterangannya gitu. Cantiknya kata sifat. Kemudian ada yang bentuknya jamak, belum tentu, benar-benar, jangan-jangan, kerap kali, lebih baik, sampai ke paling-paling. Nah, ini bentuknya jamak atau turunannya gitu ya. Kemudian ada artikula. Yang dinamakan artikula adalah kata yang berfungsi untuk mendampingi suatu nomina. Jadi artikula itu fungsinya untuk mendampingi suatu nomina. Contoh kata si, sang, para, kaum, umat. Nah, ini adalah artikula. Artinya, artikula ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada atau didampingi dengan nomina yang lain. Contohnya si kancil gitu kan, sang pangeran atau sang raja. Nah, ada preposisi. Preposisi itu adalah kata yang terletak di depan kata yang lain. Itu preposisi. Preposisi dasar ada di, ke, dari, pada, demi. Nah, ini preposisi dasar, bentuknya masih kata dasar. Ada di, ke, dari, pada, demi. Kemudian ada preposisi turunan. Preposisi turunan di antara, di atas, dari luar. Nah, ini turunan. Turunan dari di yang pertama ini kata dasar. Digabungkan ada di antara, di atas, dari luar. Nah, masuk ke konjungsi. Yang dinamakan dengan konjungsi adalah kata yang menghubungkan bagian-bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi, untuk menghubungkan fungsinya itu. Ada konjungsi intrakalimat. Yang dinamakan konjungsi intrakalimat itu yang berada di dalam kalimat, suatu kalimat gitu ya. Jadi contoh dari konjungsinya agar, atau, dan, yang, hingga, sampai ke tetapi. Kalau di sini contohnya. Nah, ini merupakan konjungsi-konjungsi intrakalimat yang berada di dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi ekstra kalimatnya yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Artinya ada dua atau lebih kalimat gitu. Contohnya jadi, di samping itu, oleh karena itu, sampai ke namun. Nah, untuk konjungsi ekstra kalimat ada aturan. Walaupun dikatakan di awal konjungsi itu tidak menerima kapitalisasi, tidak menerima dikapitalkan, tetapi untuk konjungsi ekstra kalimat itu pengecualian. Jadi menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain tentu saja sudah ada titik kan di kalimat pertama. Nah, kalimat keduanya menggunakan konjungsi ekstra kalimat. Jadi, maka J-nya jadi kapital. Jadi gitu. Setelah kata jadi harus ada koma. Jadi, koma, di samping itu, koma, begitu. Jadi menerangkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya atau menghubungkan kalimat yang satu kepada kalimat yang lainnya. Kemudian ada interjeksi. Yang dinamakan interjeksi itu ternyata fungsinya untuk mengungkapkan perasaan. Artinya tidak bisa ada konsep kalau interjeksi. Contoh,
bentuk dasar. Ada kata aduh, ah, ih, wah, dan lain-lain. Nah, ini bentuknya kata dasar. Jadi seseorang ketika tersayat misalnya sama pisau sedang membantu orang tuanya di dapur, kemudian membantu untuk memotong-motong daging misalnya ya. Tiba-tiba tersayat tangannya, pasti refleks saja, aduh gitu. Karena itu hanya mengungkapkan suatu perasaan, refleks gitu. Maka ketika seseorang tersandung, misalnya aduh, ah, atau ada juga misalnya menjadi astagfirullah, seperti itu. Ini untuk interjeksi. Kemudian masuk ke prasa. Yang dinamakan prasa itu adalah gabungan kata, dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi susah atau tidak bisa menjadi predikat. Contohnya itu ada bayi sehat, pisang goreng, sangat enak. Nah, ini contoh dari prasa. Ini dua kata. Lantas bagaimana yang lebih dari dua kata? Misal ada rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Itu ada 5 kata. Rumah 1, sakit 2, Hasan 3, Sadikin 4, Bandung 5. Itu ada 5 kata, tetapi itu merupakan satu prasa, satu gabungan kata gitu. Tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Tidak rumah sakit, koma, Hasan, koma, Sadikin, koma. Tidak seperti itu. Tetapi rumah sakit Hasan Sadikin Bandung bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, bisa menjadi keterangan ataupun pelengkap. Nah, masuki ke materi berikutnya yaitu sekaitan dengan diksi atau pilihan kata. Yang pertama ada denotasi dan konotasi. Kalau berbicara sekaitan dengan diksi pemilihan kata, tentu saja kita harus paham terlebih dahulu sekaitan dengan denotasi dan konotasi. Yang dinamakan denotasi adalah kata yang bermakna apa adanya, kata yang sebenarnya, yang sesuai dengan artinya secara umum. Artinya orang-orang sudah tahu sekaitan dengan maknanya tersebut. Itu denotasi. Contoh, saya makan ayam pagi ini. Nah, kata makan itu bermakna memasukkan makanan ke dalam mulut. Atau Dodo membeli amplop untuk berkirim surat. Di dalam kalimat itu ada kata amplop. Amplop di sana maknanya kantong kertas untuk berkirim surat. Berbeda dengan konotasi. Kalau konotasi mempunyai makna yang khusus, ada suatu kiasan, kemudian dipengaruhi juga oleh aspek-aspek sosial, aspek pribadi, dan nilai dari rasanya tersebut. Contoh, saya pamit ke kamar kecil. Nah, kamar kecil itu bermakna jamban atau kamar mandi, bukan kamar yang berukuran kecil. Nah, kenapa sih Pak harus menggunakan kamar kecil? Karena ada aspek-aspek sosial di sana, ada nilai rasa di sana. Kita rasanya kurang sopan kalau berbicara di depan umum. Mohon maaf, izin ke toilet atau izin ke WC gitu kan. Nah, itu kurang sopan. Maka diganti dengan kamar kecil, punya makna khusus di sana. Kemudian contoh yang kedua, pejabat itu banyak mendapat amplop. Nah, kata amplop di sini bukan yang tadi, bukan kertas untuk berkirim surat kan gitu, tetapi amplop yang bermakna sogokan atau uang suap. Jadi ada makna khususnya. Itu sekaitan dengan konotasi dan denotasi. Nah, ada kata umum dan kata khusus. Secara definisi, yang dinamakan kata umum adalah kata yang memiliki cakupan yang luas. Disebut juga dengan superordinat, generik, ataupun hipernim. Nah, ini kata umum. Sedangkan kata khusus, kata yang memiliki cakupan yang lebih sempit dari kata umum. Artinya, kata umum dan kata khusus itu saling berkaitan. Contohnya adalah kata bunga.
Kata bunga ini merupakan kata umum, tetapi dari kata umum bunga ini mendapatkan atau menjadi ada beberapa kekhususan. Contoh ada mawar, anyelir, anggrek, kemudian cempaka. Nah, ini merupakan nama-nama bunga kan? Bunga umum, sedangkan mawar itu sudah khusus sifatnya. Sehingga kalau saya berbicara silakan untuk mahasiswa tingkat 1, pertemuan berikutnya membawa bunga. Nah, maka akan ada beberapa bunga berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya gitu. Berbeda dengan nanti pertemuan berikutnya silakan untuk membawa bunga mawar. Nah, nanti akan ada tuh semua orang yang disuruh untuk membawa bunga mawar mengupayakan untuk bunganya itu bunga mawar. Nah, itu khusus, jadi sudah khusus sifatnya. Kemudian ada sinonim, antonim, dan homonim. Kalau sinonim, dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama, tetapi mempunyai bentuk yang berbeda. Sinonim itu digunakan untuk variasi di dalam suatu kalimat, sehingga kalimatnya itu tidak terkesan membosankan. Jadi tidak hanya itu-itu saja kata-katanya, tetapi dicari padanan-padanan katanya. Contohnya di sini nih, kata besar bersinonim dengan kata raya dan kata agung. Kata cerdas, sinonimnya padanan katanya ada pintar dan cerdik. Nah, namun penggunaan kata yang bersinonim harus sesuai dengan konteks kalimat yang akan dibuatnya. Jadi tidak bisa sembarangan menggunakan kata yang bersinonim, itu harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Kemudian ada antonim. Kalau antonim ini suatu kata yang artinya berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh kata raya kaya yang berlawanan dengan kata miskin gitu. Kaya, miskin, tinggi, pendek misalnya. Nah, homonim dua kata atau lebih yang memiliki bentuk dan bunyi yang sama tetapi mempunyai arti yang berbeda. Jadi bentuk dan bunyinya ini sama, namun artinya yang berbeda. Contohnya nih kata bisa. Kata bisa ada yang artinya mampu atau dapat dan ada juga yang bermakna racun. Nah, contoh, orang itu bisa menyemburkan orang yang terkena bisa ular. Ketika menyebutkan kata bisa ini sama, dituliskannya pun sama, bisa gitu. Tetapi pemaknaannya yang berbeda. Bisa yang pertama ini mampu artinya, kemudian bisa yang kedua ini adalah racun. Atau kata rapat yang artinya berdempet-dempetan dengan rapat pertemuan. Kemudian ada pemilihan kata yang tepat. Hindari kata-kata yang lazim digunakan di dalam bahasa tutur ketika kita berbicara dengan sesama. Misalnya nongkrong, gaul, ketawa, ketiwi, dan yang lainnya. Nah, ini hindari. Kenapa sih harus dihindari? Karena nanti bahasa-bahasa yang ditulis di dalam karya ilmiah harus formal. Pak, memang ini nggak formal. Ini semi formal gitu. Ini bahasa Indonesia, tetapi memang bahasa Indonesianya bahasa Indonesia slang atau bahasa Indonesia yang gaul. Kemudian, kata-kata yang mengandung nilai rasa sebaiknya dipertimbangkan secara cermat dan hati-hati, disesuaikan dengan konteks kalimat ataupun suasana. Contoh ada tunanetra, kemudian ada buta, ini sama kan, tetapi mempunyai nilai rasa. Kemudian ada tunarungu, ada tuli, wafat, meninggal, mati, mampus. Kan kita kurang sopan kalau kita berbicara kepada seseorang. Misalnya ada tetangga yang meninggal, tapi kita katakan kemarin tetangga gue mampus. Nah, ada kata mampus dan kakak gue gitu ya. Nah, itu tidak lazim digunakan di dalam karya ilmiah. Maka hindari kata-kata ini ketika kita berbicara kata mampus.
itu untuk apa peruntukannya? Kalaupun bukan ditulis untuk karya ilmiah, tetapi kita untuk berbicara secara langsung, misalnya kata mampus itu, tetangga saya kemarin mampus, nah kan nilai rasanya jadi jelek gitu. Jadi tidak enak didengar oleh orang lain. Maka gunakan wafat atau meninggal. Kemudian hindari kata-kata yang tidak lazim dipakai. Yang tidak lazim dipakai itu artinya bahasa Indonesia yang udah lama gitu. Contoh konon, wahai, laskar. Nah, ini adalah bahasa Indonesia yang sudah lama sekali, jadul gitu ya. Kemudian, jika akan menggunakan sinonim, gunakan sinonim yang tepat penggunaannya. Gunakan kata itu, sinonim tersebut secara tepat dan tepat penggunaannya gitu. Misalnya tadi, kata raya tidak sama penggunaannya dengan kata besar dan agung. Walaupun memang tiga kata ini masih bersinonim, sepadan artinya itu. Contohnya, masjid raya kan? Bukan masjid besar. Kemudian rumah besar, bukan rumah agung atau rumah raya itu. Nah, ini artinya sesuai. Ketika kita berbicara rumah agung, nanti akan menyangkanya rumah agung ini nama orang gitu. Padahal untuk penyebutan kata besar. Nah, di sana harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Penanggalan awalan me. Biasanya ini kalau untuk judul berita, boleh awalan me ini dihilangkan. Tetapi ketika menguraikan, awalan me ini harus dijelaskan atau ditunjukkan secara eksplisit. Contohnya, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Nah, ini menjadi salah kalau ini merupakan uraian. Tetapi kalau ini merupakan judul, maka betul. Yang salahnya hanya kapitalisasi saja. Amerika Serikat luncurkan L-nya kapital kalau untuk judul. P-nya kapital, B-nya juga kapital. C-nya juga kapital. Tetapi kalau kita sedang menerangkan harusnya seperti ini. Amerika Serikat meluncurkan. Nah, ini artinya sedang diuraikan. Berbeda dengan judul gitu kan. Kalau judul boleh menanggalkan awalan me. Tetapi kalau sedang menguraikan, menjelaskan itu tidak boleh dihilangkan awalan me-nya. Kemudian peresapan bunyi C. Ini kadang-kadang bunyi C suka hilang, lesap. Contohnya, Eka lebih menyintai. Seharusnya mencintai, bukan menyintai gitu. Nah, harusnya mencintai karena C itu tidak lesap. Nah, ini yang lesap itu KPTS. Ini yang lesap. Contoh dari kata dasar sapu menjadi menyapu, bukan mensapu gitu. Kemudian kata yang berawalan huruf ini tadi lesap ketika menghadapi imbuhan me dan pe. Kesalahan penggunaan kata depan di, ke, dari, daripada. Biasanya ini digabungkan. Di rumah, tidak ada di spasi rumah. Nah, seharusnya kata depan itu dipisahkan. Kemudian ada pemborosan kata-kata. Pemborosan kata-kata contohnya agar, supaya. Nah, itu merupakan pemborosan kata. Karena sudah ada agar, kemudian ada supaya. Pilih saja salah satu. Atau silahkan masuk ke dalam. Yang namanya masuk sudah pasti ke dalam. Nah, hanya itu saja yang disampaikan untuk sekarang. Terima kasih telah menyimak videonya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan di dalam menyampaikan materinya. Saya ucapkan terima kasih dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.